Indonesia memiliki beragam suku dan budaya, terutama saat pembagian warisan, berbeda antara suku satu dengan suku lainnya. Tapi bagaimana ya dengan suku adat Betawi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam bela negara. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Amelia Rahmadani, biasa dipanggil Amel, dengan NIM 25106111463. Aku dari Fakultas Hukum dengan program studi Sarjana Hukum. Di video kali ini aku mau ngejelasin gimana sih pembagian waris di suku Betawi. Tapi sebelum lanjut lebih dalam, aku mau ngejelasin dulu tentang suku Betawi itu sendiri. Jadi suku Betawi itu mendiami wilayah Jabodetabek, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Nah, wilayah ini sejak dulu tuh merupakan kota pelabuhan internasional, yaitu yang berada di Sunda Kelapa. Betawi bersifat multikultural dan sinkretis. Nah, suku ini lahir dari berbagai akulturasi etnis, yaitu dari Jawa, Sunda, Melayu, Makassar, dan Bali, serta pengaruh kuat dari budaya luar, yaitu dari Arab, Tionghoa, Eropa, dan India. Karakter masyarakatnya bersifat terbuka, egaliter, dan religius, di mana nilai-nilai Islam sangat melekat kuat dan menjadi pilar utama dalam kehidupan masyarakat tersebut. Lalu aku juga mau jelasin nih ke kalian apa sih itu hukum waris. Jadi hukum waris itu adalah sekumpulan aturan, norma, dan kebiasaan yang hidup di masyarakat mengenai bagaimana harta peninggalan seseorang yang dialihkan kepada para ahli warisnya setelah ia meninggal. Nah, hukum waris adat Betawi ini tidak bisa dipisahkan dari hukum Islam, yang dimana hukum adat Betawi ini memandang bahwa menjalankan waris secara Islam adalah bagian dari identitas suku mereka. Namun, suku Betawi juga mengedepankan musyawarah sebelum atau sesudah pembagiannya nih teman-teman. Selanjutnya, aku mau ngejelasin apa aja sih sifat-sifat hukum waris adat Betawi. Nah, yang pertama itu adalah kekeluargaan dan komunal, di mana proses penyelesaian waris adat Betawi ini sangat mengedepankan asas kekeluargaan dan kerukunan guna menghindari perpecahan antar saudara. Yang kedua ada diferensiatif fleksibel, di mana hak dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan diakui, namun proporsinya bisa disesuaikan dalam jalur perdamaian atau jalur musyawarah sebelum atau dan sesudah melakukan pembagian waris tersebut. Yang ketiga ada religius magis, di mana adanya keyakinan bahwa pembagian waris yang tidak adil atau tidak berkah menurut agama akan mendatangkan malapetaka dan memutus tali silaturahmi di antara keturunan pewaris. Selanjutnya aku mau ngejelasin sistem kewarisan di adat Betawi. Nah, suku Betawi ini menganut sistem kewarisan bilateral parental, yang dimana menarik garis keturunan dari dua belah pihak, yaitu ayah dan ibu. Nah, dalam pembagian warisnya, anak perempuan dan anak laki-laki itu dibagi sama. Mereka punya hak yang sama dalam pembagian waris tersebut. Anak tersebut sama-sama berkedudukan sebagai ahli waris yang sah dan berhak menerima sebagian dari harta peninggalan orang tua mereka. Namun, meskipun menganut sistem bilateral, penentuan jumlah porsi merujuk pada hukum Islam, yaitu 2:1, yaitu 2 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan. Namun, balik lagi, dalam musyawarah yang akan diadakan sebelum dan sesudah melakukan pembagian harta waris tersebut. Contohnya, jadi ada seorang kepala keluarga yang memiliki sebidang tanah di Jakarta. Lalu, ia mengumpulkan anaknya, yaitu anaknya adalah laki-laki dan anak perempuan sebelum ia meninggal. Nah, karena di Betawi ini sendiri mengedepankan musyawarah, jadi seringkali tanah tersebut atau warisan tersebut dibagi secara mandiri. Namun ada juga yang dihibahkan atau dibagikan orang tuanya sebelum ia meninggal agar di kemudian hari tidak menjadi rebutan atau sering dikenal dengan dipasing-pasing. Lalu jika ia membagikannya setelah orang tuanya meninggal, maka biasanya mereka mengundang tokoh agama seperti ustadz atau tokoh adat di wilayah tersebut. Dimulai dari menghitung porsi dengan hukum Islam, yaitu 2:1. Namun jika perempuan dirasa lebih membutuhkan seperti kekurangan ekonomi atau sebagainya, anak laki-laki memberikan dengan sukarela sebagian haknya melalui musyawarah dan mufakat. Nah, hasil akhir dari musyawarah mufakat inilah yang dijadikan pembagian warisan demi menjaga keharmonisan keluarga. Baik, dapat disimpulkan, hukum waris adat Betawi ini menerapkan sistem pewarisan bilateral parental, di mana anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam menerima warisan peninggalan keluarganya.
Karakter utama hukum waris adat Betawi yaitu sinkronisme yang kuat antara hukum adat dengan hukum Islam, di mana aturan adat tunduk dan bersandar pada syariat agama Islam. Praktik warisan suku Betawi sangat mengedepankan musyawarah mufakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat Betawi bersifat dinamis, fleksibel, dan mengutamakan kerukunan dan kemaslahatan keluarga di atas kepastian angka dan porsi semata. Sekian penjelasan dari aku mengenai hukum waris adat Betawi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!